Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Susanto Fauji, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Teknologi Pangan. Pada hari ini saya membuat presentasi, yaitu tugas 2 kewirausahaan produk pangan. Ringkasan eksekutif, usaha pizza homemade ini sangat layak untuk dikembangkan, mengingat produk ini memiliki ciri khas tersendiri dari produk pizza lain. Harga yang terjangkau, yang memiliki pasar yang sangat luas di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Teknis dan teknologi, pada proses produksi kami menggunakan alat mekanis pada umumnya, yaitu ada mixer dengan kapasitas 1,5 kilogram bahan tepung. Kemudian proses cetak dough-nya pizza menggunakan proses manual. Ada semacam loyang bulat untuk loyang khusus pizza. Kemudian proses pemanggangan menggunakan oven. Nah, ada upgrading ada penambahan unit oven kami yang awalnya cuma kapasitas 6 loyang sekali oven. Kami udah membeli 1 unit lagi dengan kapasitas 16 loyang. Jadi sekarang sekali open udah mendapatkan 22 loyang sekali open. Dengan demikian proses produksi sebenarnya tidak ada kendala di kami. Kemudian aspek lingkungan pasar. Nah, produk pizza kami ini merupakan produk pizza yang dapat dibeli karena harga yang sangat terjangkau. Ya, memang di tempat kami ekonomi masyarakatnya yaitu ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Kemudian ada kendala kami di lingkungan pasar, yaitu belum adanya mitra pemasaran atau reseller dan mitra investor untuk pengembangan pemasaran produk kami. Nah, ini masih kami lakukan di keluarga kami gitu. Jadi kalau proses pemasaran ya masih kami saja gitu, belum melibatkan mitra atau reseller. Kemudian untuk faktor demografi sendiri, kebanyakan masyarakat di sekitar kami berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, swasta, petani, pekebun, dan nelayan gitu. Untuk secara ekonominya tergolong baik lah. Dan didominasi usia produktif dengan tingkat pendidikan yang baik serta kehidupan konsumtif. Persaingan pizza kami di lapangan itu sangat beragam ya. Ada yang pizza merek terkenal yang dimana selama pandemi ini mereka menerapkan sistem penjualan bahasa kami itu ngemper. Ngemper itu ya mangkal di pinggir jalan, keliling di perumahan-perumahan yang ini merek pizza yang terkenal. Kemudian ada beberapa pizza homemade merek A, pizza homemade merek B, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya persaingan di dunia perpizzaan ini udah rame sekali gitu. Namun masing-masing mempunyai
ciri khas dan kelebihan masing-masing. Model bisnis kami ya masih terbilang bahwa model bisnis konvensional. Kami menjual produk seperti UMKM lainnya, produk pizza gitu. Dan mendapatkan keuntungan ya hanya dari jual produk kami gitu. Namun demikian, kami masih terus berupaya melakukan inovasi yang mendorong ke arah yang lebih baik lagi gitu. Jadi masih terus belajar melihat prospek ke depannya seperti apa bagusnya. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami memanfaatkan strategi pemasaran yang sangat efektif dengan biaya terjangkau yang tidak terlalu ribet gitu. Jadi kami memanfaatkan strategi pemasaran dengan menggunakan media sosial. Ya seperti saya bilang awal tadi bahwa pemasaran kami menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp. Jadi kita banyak menggunakan 3 sosial media tersebut, yang dimana kalau di Facebook ada grup misalnya grup jual beli penajam Pasir Utara, kemudian grup jual beli penajam gitu. Jadi kita menggunakan promosi ya masukkan ke grup-grup itu gitu. Jadi banyak orang yang dapat melihat penawaran kami gitu. Kemudian ada lagi nih strategi kedua. Biasanya kami membuat promo di hari weekend, Sabtu dan Minggu, di mana kebanyakan masyarakat kami kok sudah hari Sabtu dan Minggu ya banyak waktu untuk keluarga gitu. Jadi kita memanfaatkan momen tersebut untuk memasarkan produk kami. Jadi ada promo yang dimana kalau beli 2 pizza gratis 1 dengan bentuk ukuran yang sama gitu. Beli 2 gratis 1. Yang selama ini memang sangat efektif dalam proses memperkenalkan dan meningkatkan penjualan kami. Nah, promo ini sebenarnya sebagai ini ya strategi memperkenalkan dulu gitu. Ketika orang sudah biasanya hari Sabtu Minggu beli promo kami gitu. Biasanya di hari-hari walaupun tidak promo, karena dia sudah tahu rasa, tahu harga, tahu kualitas, dia akan membeli di hari yang walaupun tidak promo gitu. Nah, ini strategi yang efektif bagi kami. Kemudian juga mengikuti pameran atau bazar yang diadakan oleh Pemda setempat. Nah, biasanya ada event-event misalnya hari ulang tahun kabupaten, misalnya hari 17 Agustus sebelumnya itu biasanya ada pameran pembangunan, ada pameran ulang tahun. Itu biasanya ada stand memang yang disediakan untuk UMKM untuk disewakan. Nah, kami memanfaatkan peluang tersebut untuk proses strategi pemasaran dan penjualan. Produksi atau operasi. Untuk proses produksi sendiri, hingga saat ini ya, kami masih memproduksi pizza tersebut di rumah kami gitu, tempatnya ya di dapur. Pada proses produksi sebenarnya kalau untuk proses pembuatan pizza tidak begitu rumit seperti produk makanan lainnya yang tidak
harus bahan ini, bahan itu, dan proses berulang-ulang. Nah, kalau pizza ini sebenarnya pembuatannya sangat sederhana sekali. Untuk proses pematenan atau kepemilikan bisnis serta merek dagang, nah untuk saat ini kami masih belum membutuhkan proses tersebut. Namun demikian, untuk kedepannya menjadi proses prioritas bagi kami untuk proses pematenan merek, kemudian pematenan resep, kemudian kepemilikan bisnis itu juga menjadi sebuah impian kami gitu. Kemudian dalam proses produksi kami juga melakukan quality control yang sangat ketat gitu. Sehingga produk kami dijamin aman dikonsumsi oleh konsumen. Manajemen dan sumber daya manusia. Untuk manajemen utama yang kami usulkan yaitu kami ingin punya bagian pemasaran produk yang tersendiri gitu. Produk yang fokus pada inovasi dalam proses pemasaran produk kami gitu. Kemudian bagian produksi di mana proses produksi inovasi-inovasi produk, kemudian disertifikasi produk merupakan tanggung jawab bagian produksi gitu. Jadi kami ingin punya bagian produksi sendiri, memang fokus di produksi. Kemudian bagian keuangan yang mengatur sistem keuangan yang baik gitu. Di mana yang ada saat ini semua proses itu masih kami lakukan di keluarga kami sendiri gitu. Jadi pengen sesuatu yang lebih baik lagi. Kekayaan intelektual dan peraturan atau masalah lingkungan. Kekayaan intelektual, usaha kami ini masih dalam proses pengembangan usaha yang skala UMKM. Rumahan gitu, ya seperti kebanyakan gitu. Namun ya ketika usaha kami mengalami pengembangan yang cukup signifikan, proses mematenkan kekayaan intelektual juga menjadi prioritas kami. Kemudian masalah peraturan dalam proses perizinan PRT, MUI dan lain-lain juga menjadi prioritas kami jika usaha kami berkembang dengan lebih baik lagi. Dalam proses pembuatan pizza, limbah yang dihasilkan hanya sebatas limbah plastik kemasan bahan baku, misalnya limbah kemasan sosis, nugget, beef burger gitu. Jadi emang ya kita membuangnya emang di tempat sampah yang ada di kompleks. Faktor risiko. Kami saat ini menghindari faktor risiko yang ada maupun masa depan, kami harus selalu berinovasi dan terus melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor. Misalnya perbaikan sistem produksi, perbaikan sistem pemasaran, kemudian membaca peluang-peluang yang ada, disertifikasi produk, kemudian legalitas, nah, itu menjadi prioritas kami gitu. Proyeksi keuangan. Dalam pengelolaan keuangan kami masih belum terbukukan dengan baik karena kami tidak memiliki SDM yang memang bisa melakukan pencatatan sistem keuangan yang baik. Namun demikian, dalam usaha kami dapat disimpulkan bahwa usaha kami ini merupakan usaha yang menguntungkan gitu. Karena kami melihat selama kurang lebih 3 tahun ini kami mengalami perbaikan di sektor ekonomi keluarga kami. Strategi modal. Untuk strategi modal,
yang kami inginkan tuh sebenarnya kerjasama berasaskan kemitraan gitu. Bukan semata-mata meminjam uang dari bank kemudian membuka cabang baru gitu. Karena apa ya? Kalau kita meminjam modal dari bank langsung gitu dengan jaminan anggunan misalnya sertifikat atau lain-lain, itu kami merasa sangat berisiko gitu. Kami lebih senang bila asas kemitraan itu ya kemitraan misalnya reseller, kemudian dia menanamkan modal pada kami, kemudian kita garap bareng-bareng gitu, karena kami merasa itu lebih fleksibel dan tidak terlalu berisiko besar bagi kami maupun pihak kedua atau pihak ketiga. Kemudian rekomendasi akhir, usulan bisnis pizza homemade ini sangat layak karena mengingat luasnya pasar serta melimpahnya bahan baku serta meningkatnya konsumsi masyarakat akan makanan yang cepat saji di Penajam Pasir Utara. Demikian video presentasi demikian video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon saran dan kritik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.